Rec- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan kombinasi badan usaha. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis badan hukum usaha. Nah, di Indonesia ini terdapat beberapa jenis badan hukum usaha, diantaranya perseorangan, firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, yayasan, dan koperasi. Jenis badan hukum usaha yang pertama adalah perseorangan. Jadi perseorangan ini adalah sebuah usaha yang hanya dimiliki oleh seorang saja. Pemiliknya bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan termasuk resiko usahanya. Yang kedua adalah firma, yang merupakan kerjasama menjalankan usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Masing-masing anggota firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, meskipun anggotanya punya kesatuan nama dalam menjalankan usahanya. Namun firma bukanlah badan hukum, melainkan hanya sebutan dari anggota bersama-sama. Yang berikutnya adalah CV atau perseroan komanditer, yang merupakan bentuk perjanjian kerjasama dalam mendirikan usaha antara orang yang bersedia mengatur dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang yang hanya memberikan modal, tapi tidak bersedia memimpin perusahaan tersebut. Yang berikutnya adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah badan usaha sekaligus badan hukum yang terdiri dari pemegang saham yang disebut stockholder dengan tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka tanamkan. Berikutnya adalah perusahaan negara. Perusahaan negara ini merupakan perusahaan milik negara yang sebelumnya bernama perusahaan negara. Umumnya persero ini terjadi dari perusahaan negara yang kemudian diadakan penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta. Nah, setelah perusahaan negara ada namanya perusahaan daerah yang merupakan perusahaan yang di mana saham-sahamnya dimiliki oleh Pemda atau pemerintah daerah. Tujuan didirikan perusahaan daerah ini adalah untuk mencari keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah tersebut. Nah, selanjutnya adalah yayasan. Umumnya, yayasan adalah sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendirian yayasan bukanlah untuk mencari keuntungan, namun untuk tujuan sosial. Selanjutnya adalah koperasi. Nah, koperasi ini merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk mengadakan kerjasama. Koperasi bertujuan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah. Nah, itulah eh, yang merupakan jenis-jenis badan hukum yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.